hukum yang tidak baik yang dipraktekkan oleh KPK kepada masyarakat. Ya. Mereka terlalu gampang menetapkan orang menjadi tersangka. Kemudian mereka mencoba dengan segala cara menunda-nunda ketika orang mempersoalkan penetapan tersangka ini. Ya. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang baik untuk kita ke depan. Seharusnya tidak dilakukan oleh lembaga seperti KPK yang oleh masyarakat dianggap lembaga yang sangat kredibel. Ya. Saya kira ini bisa mencederai kepercayaan kita terhadap kredibilitas mereka dalam penetapan tersangka ini. Apalagi kalau misalnya meskipun tadi tidak begitu tegas disebut dalam surat itu bahwa penundaan ini karena mereka masih mau konsolidasi dengan pihak ahli. Kalau itu memang betul yang menjadi alasan, berarti ada sesuatu mungkin yang baru disadari kesalahan di dalam menetapkan Pak Lino sebagai tersangka atau tersangka-tersangka yang lain. Saya kira ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Sebab kenapa begitu? Karena begitu orang ditetapkan sebagai tersangka, maka sejak itu terhadap tersangka itu bisa dilakukan segala upaya paksa. Orang bisa ditahan, harta orang bisa di-freeze, bahkan barang-barang tertentu bisa disita. Akibatnya apa? Ini adalah satu bentuk kalau orang ditetapkan sebagai tersangka kemudian tidak sah, berarti itu kan ada pelanggaran terhadap hak asasi. Ini yang kita tidak boleh, yang tidak boleh kita biarkan terjadi. Lalu nantinya seperti apa nih Pak? Ini kan ditunda. Lalu seperti apa? Ya, saya kira kalau seperti praktek kita yang terjadi selama ini, sesudah penundaan ini kita harapkan mereka akan menyampaikan jawaban pada minggu yang akan datang. Dan kemudian minggu depan itu berarti akan ada pemeriksaan lanjutan, mereka menyampaikan jawaban dan juga tentu kami akan juga menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli. Ya. Karena bagaimanapun juga ini yang saya kira yang mesti kita luruskan dalam soal penetapan tersangka. Ini kan ketentuan dari KUHP. Itu jelas bagaimana penetapan tersangka itu dilakukan. Ya. Tidak begitu ada laporan seperti yang terjadi di KPK. Kalau di KPK ini kalau kita ikuti penetapan tersangkanya Pak Lino, ada laporan tindak pidana korupsinya itu pada tanggal 8. Kemudian tanggal 15 beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti dalam waktu satu minggu. Tidak mungkin dilakukan pemeriksaan secara layak, tidak mungkin dilakukan pengumpulan bukti. Apalagi tidak ada pemeriksaan calon tersangka seperti yang disebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi belum ada pemeriksaan sama sekali ya Pak? Belum ada pemeriksaan terhadap Pak Lino itu dalam kedudukan beliau sebagai tidak jelas ketika itu dalam proses penyelidikan, permintaan keterangan yang sudah pernah dilakukan. Pak, pertanyaannya Pak Lino sudah pernah diperiksa ya Pak ya? Pemeriksaan itu bukan pemeriksaan itu, karena tidak ada BAP-nya itu memang ada, tetapi mereka sebut itu permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini kan bukan pro justisia kan? Ini baru merupakan ya penyelidikan seperti ini kan nggak bisa dianggap bahwa itu sesuatu yang bisa digunakan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Lalu proses pemeriksaan dalam penyelidikan itu dikatakan KPK sebagai apa Pak Lino Pak? Enggak jelas. Kalau penyelidikan itu kan belum jelas sebagai apa. Umumnya hanya sebagai saksi. Ya. Tetapi untuk diminta keterangan sebagai saksi perkaranya siapa itu nggak pernah jelas. Gitu. Apalagi misalnya kemudian di dalam penetapan sprindiknya Pak Lino ini, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka bersama dan kawan-kawan. Nah ini juga nggak jelas mau ngapain kita. Kalau disebut dan kawan-kawan ini batasannya sampai berapa ratus orang? 3 orang, 4 orang, 300 orang. Ya. Ini kan mesti jelas siapa yang jadi tersangka, perannya sebagai tersangka itu pun sebagai apa. Ini nggak jelas. Pak, bukankah di SPDP atau sprindik biasa Pak, artinya itu yang DKK itu yang mestinya tidak boleh terjadi. Aturannya apa Pak? Pasal 55 itu jelas betul. Pasal 55 KUHP itu jelas betul antara pelaku yang memerintahkan, menyuruh lakukan dan seterusnya atau turut serta misalnya atau pembantu pasal 56 itu jelas bedanya. Jadi kalau disebut saja dan kawan-kawan seperti sapu jagat seperti ini itu yang tidak boleh ya. Lalu yang sudah disiapkan nih Pak untuk dalam pra-peradilan ini dari pihak ini apa saja? Kami sudah siap dengan saksi dan ahli. Kalau andai kata besok pun sudah diperiksa saksi-saksi dan ahli, kami sudah siap dengan itu untuk membuktikan bahwa penetapan Pak Lino sebagai tersangka ini tidak sah
Karena paling tidak satu hal yang saya kira teman-teman yang gagal? pers juga mengetahui Yang keburu udah bahwa masuk penuntutan, ketika siapa? Pak Lino ditetapkan Sama, sebagai yang tersangka, keburu masuk penuntutan. penghitungan kerugian keuangan negaranya itu banyak. belum dilakukan oleh BPK. paling baru Mereka itu katakan yang paling baru sih mereka pra-peradilan sedang paling meminta baru. BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Kadis. keuangan negara. Kadis Ini kan. saja kalau menurut Ojek, hemat ojek. kami, Oh iya, cek kan. ini tidak bisa diterima penetapan tersangka dengan cara seperti ini. Karena pas yang disangkakan kepada Pak Lino ini adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Salah satu syarat atau unsur dalam Undang-Undang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini adanya kerugian keuangan negara. Nah, ketika tidak ada kerugian keuangan negara atau belum ada penghitungan kerugian keuangan negara, maka mestinya tidak bisa orang ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul nggak bisa juga, Pak? Yang kayak bisa. Kalau mau mestinya begini, kan begini. Kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi, ya, mutlak ada penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli. Gitu. Nah, bagaimana orang bisa ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian dijadikan buktinya? Itu kan yang tidak boleh terjadi. Ya, itu pelanggaran terhadap hak asasi itu di situ terjadi. Ya, kita kan tidak menghendaki hak asasi orang dilanggar atas nama penegakan hukum. Ya, saya kira itu yang bisa Pak, saya terakhir nih, Ada Pak. rencana itu sorry. gugurnya pra peradilan, Pak. UHAP. Nah, ini dia. Ini kan soalnya Ya, KPK mestinya itu yang kita pikirkan ya. Memang pasal 82 ayat 1 huruf D itu memang memungkinkan bahwa kalau perkara sudah selesai dan dilimpahkan ke pengadilan, dimulai persidangan, maka pra peradilan menjadi gugur. Nah, saya kira ini yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh KPK. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pra peradilan itu adalah penetapan tersangka itu adalah kewenangan dari pra peradilan untuk menguji sah atau tidak sah. Nah, oleh karena itu mestinya ketika ada permohonan pra peradilan untuk menguji sah dan tidak sahnya satu perkara, seharusnya penyidik termasuk KPK menghentikan terlebih dahulu penyidikan itu. Tidak boleh mereka limpahkan semena-mena. Hakim pun mestinya di pengadilan harus juga menghentikan, menolak sementara pelimpahan perkara itu. Apa mekanisme itu ada di undang-undang, Pak? Belum ada pra Ini yang tidak ada ketentuannya, tapi kan kita ini kan begini, kita Pak. ini kan maju ke depan ya, bukan melihat ketentuan undang-undang. Kalau semuanya seperti itu, ini yang nggak bisa dilakukan gitu loh. sebaiknya itu dikeluarin sama siapa? Saya kira kalau menurut hemat saya, karena seperti dalam permohonan ini pun kami sudah sampaikan kepada pengadilan supaya dibuat satu penetapan agar KPK menghentikan sementara pemeriksaan perkara ini di KPK. Ya. Oh tidak juga, mestinya begini. Kalau menurut hemat saya, memang seharusnya menindaklanjuti putusan MK itu ada satu peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran dari Mahkamah Agung yang memutuskan atau menentukan bahwa setiap ada penetapan tersangka yang diuji di pra peradilan, maka penghentian dari seluruh kegiatan penyidikan itu harus dilakukan. Mestinya seperti itu. Kapan, Pak, dikirim, Pak, itu, Pak, permintaan itu? Permintaan itu bersamaan dengan permohonan. Sekaligus di dalam permohonan kami sampaikan supaya apapun berkenaan dengan proses terhadap Pak Lino ini supaya dihentikan dulu. Berarti sudah Begitu. diputuskan ke MA, Pak. Belum. Tapi belum ada jawaban berarti, Pak? Belum ada jawaban. Pak, roman-romannya kayaknya KPK bakal begitu lagi nih, Pak. Artinya sama seperti sebelumnya. Nah, langkahnya apa, Pak? Gimana? Kalau nggak ada kejelasan di tanggal 18 ini. Ya, saya kira ya ini yang kita mesti sampaikan bahwa mengingatkan KPK, mereka itu adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga akal-akalan. Ya. Saya kira itu yang harus kita sampaikan, message itu. Sebab jangan sampai pula nanti mereka menyesal kalau terkena pada diri mereka, gitu loh. Ya kan? Oke? Oke. Makasih ya. Ya. Jadi. Awas nggak bisa berdiri. Bisa, Pak.